Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, banyak sekali ya yang DM ke saya tentang, Bang, beneran nggak Abang ini bagian dari BBH karena jadi eksekutif produser, produser lagi, eksekutif direktur atau apalah gitu ya. Nggak cuma saya sih ya, sama Kohroy Sakti, sama teman saya juga, sama Kinan juga dapat tuh editan-editan dari admin-admin BBH itu. Oke, gini teman-teman ya, logikanya kalau saya bagian dari BBH, kenapa saya bongkar habis-habisan BBH? Simonida. Nah, itulah risiko teman-teman. Risiko saya, risiko kita sama teman-teman yang lain. Kalau membongkar Ponzi itu selalu ujung-ujungnya ya dikambing hitamkan, difitnah gitu. Jadi yang kemarin komen-komen yang bilang gua ngefitnah BBH, mana nih suaranya? Terbukti kan? Sekarang scam. Dan malah gua yang kena fitnah sama Kohroy Sakti sama Kinan ya. Tapi oke okay lah, nggak apa-apa, itu hiburannya aja ya, gua anggap hiburan aja. Tapi kalau gua mau ya, sama temen-temen yang lain mau, termasuk Koro Sakti, gua laporin aja tuh BBH, atas pencemaran nama baik. Kebayang nggak leader-leader Ponzi BBH nanti keseret nggak kalau gua laporin ini pencemaran nama baik? Keseret nggak? Pasti keseret, soalnya yang punya BBH-nya bukan di kita kan, bukan di kita. Feeling gue sih tetap server Kamboja, orang-orang Cina daratan. Nah, jadi buat teman-teman yang masih nanya, khususnya di TikTok lah, di TikTok, bang ini bener nggak, ini bener nggak? Ya emang bener, bener itu hasil editing dari si admin Ponzi-nya. Tapi keren juga gue pakai jas ya. Naikin lah gaji editor BBH. Nah sekarang benar-benar scam. Kemarin kan mau scam nggak jadi, mau scam nggak jadi. Kenapa? Karena masih ada member baru yang gabung. Dan para bakteri Ponzi, leader Ponzi yang menjadi manajer di kantor-kantor cabang daerah kotanya, terus yang jadi mitra kotanya itu masih gencar promosi. Dan memang kebetulan masih banyak bebek dungu yang mau gabung. Nah sekarang terbukti ya. Jadi kemarin yang mau laporin gua karena menjatuhkan nama BBH ya, udah sadar belum? Atau kalian emang emang udah jadi penikmat Ponzi yang buta gitu? Sebetulnya gua bodoh amat ya. Kalian mau main Ponzi, mau main judi, mau apa, bodoh amat gua ya. Karena video gua itu bukan untuk kalian sebetulnya, bukan untuk para pemain Ponzi. Susah ngingetin orang yang sudah terkontaminasi Ponzi, susah teman-teman ya. Ya mudah-mudahan sih sedikit demi sedikit video gue bisa menyadarkan kalian, karena nggak baik main Ponzi itu. Tapi kalau kalian mau main ya bodoh amat ya, bodoh amat. Video gue itu untuk orang awam supaya nggak seperti kalian, nggak seperti bakteri Ponzi gitu. Dan untuk orang awam, kalau kalian lihat video gua ya, fokus aja sih mah, dan kalian nggak usah heran kalau banyak yang membela BBH atau ponji-ponji lainnya yang akan datang, yang akan gua bahas gitu. Ya itulah mereka para pecinta ponji. Saking cintanya mereka buta, saking cintanya mereka ada yang bilang nggak bakal scam. Halo. Kalau lu main ponji terserah, tapi ingat, Ponzi itu bakal scam gitu, simple, sesimpel itu. Niatnya emang udah mau nipu ya. Dan difitnah seperti ini ya, itu udah sering lah dari beberapa tahun lalu. Yang paling baru kemarin selain BBH ini Simonida, foto gua sama Kohroy Sakti sama teman-teman yang lain juga dijadiin kambing hitam, dijadiin ini apa, bahan fitnahan Simonida ya. Jadi anggap aja itu hiburan. Tapi di TikTok kan suka ada yang nanya tuh di DM, bang, orang tua gue percaya lu bagian dari BBH. Ya bodo amat mau percaya mau enggak, yang jelas gue ini pembongkar Ponzi ya, sampai 2024 ini masih konsisten bongkar-bongkar Ponzi. Kalaupun gue dipitnah kayak sekarang ini di BBH, ya nggak apa-apa, asalkan kalian sadar
Asalkan kalian berhenti bermain Ponzi. Itu aja udah seneng gua. Nah, kemarin ada informasi lagi. Ini nih. Ucapan terima kasih dari admin BBH. Mana nih? Bebek-bebek culas bakteri Ponzi yang blow-on-nya kebangetan. Oke. Jadi ini yang kalian puja-puja, yang kalian agung-agungkan. Ini tuh ucapan perpisahan yang gini loh. Kalian tuh dianggap sampah sama BBH. Dianggapnya kayak babi guling yang mau dimakan sama BBH. Ya. Jadi yang bela mati-matian Ponzi, tujuan kalian apa? Ujung-ujungnya kalian yang dikibulin, dikena scam. Dan lebih parahnya, oke lah kalau orang awam itu real dikibulin. Pemain Ponzi, mereka udah tahu ini tuh Ponzi. Mereka dengan senang hati, kalau ibaratnya menyodorkan kepalanya ke pemain Ponzi. Ucapan terima kasih yang begitu menyakitkan bagi para bebek-bebek culas, para pemain Ponzi, para leader Ponzi nih. Si admin BBH nih, kalian baca sendiri nih. Ya, mau berendam air panas, mau pulang ke kampung halamannya setelah ngambil duit ratusan miliar atau ratusan juta apalah gitu ya. Nah, kalian baca sendiri. Ayam pembunuh kuda mau berendam di air panas katanya. Ini tuh nggak jauh beda saat Simonida kemarin scam. Feeling gue tetap satu sindikat sama Simonida Media. Server Kamboja, orang Cina mainland. Jadi ini yang kalian agung-agungkan, bela-belain ngebully gue, bela-belain mengganggu gue saat ngedukasi orang, saat gue ngingetin orang. Blow on gak nih? Ini untuk orang awam nih, atau pemain Ponzi. Kalian sadar nggak? Kalian blow on nggak? Kalian dimanfaatkan nggak? Oke lah kalau kalian masih tetap merasa untung gitu ya. Nggak apa-apa scam, untung ini kan. Nah, gue masih untung kok bang. Nah, berarti kalian itu memang ibaratnya gini. Ada orang, misal nih, mau maling mobil. Minta tolong sama lu. Itu punya siapa mobil itu? Gua mau ambil tuh mobil. Nah, lu bantuin tuh malingnya. Nah, kayak gitu. Iya kan? Bandar Ponzi itu maling, penipu. Ingat, penipu, scammer. Dan kalian yang diuntungkan dari BBH atau Ponzi-Ponzi lainnya, berarti kalian turut serta membantu penipu. Apalagi kalau kalian yang detailnya sebagai pemain, ya, sadar nggak sadar kalian bermain Ponzi yang satu ke Ponzi yang lainnya, berarti kalian pemain dan sudah menjadi bakteri Ponzi. Berarti kalian dapat duit dari para penipu, ya. Makanya leader Ponzi itu layak digeruduk, layak dimintai tanggung jawab. Kalau gua sih, kalau gua misalnya jadi leader Ponzi, semua keuntungan yang gua dapat dari BBH, contoh, karena gue sekarang lagi bahas BBH atau Ponzi lainnya lah. Kalau gue jadi leader Ponzi, misal ya, kalau gue jadi leader Ponzi dan Ponzinya udah scam, gue masih untung, gue kasih tuh sama korban-korban BBH atau korban-korban Ponzi lainnya. Kasihan, masa mau makan dari duit atau ngopi atau apalah gitu ya, mencicipi duit dari para penipu yang itu sudah jelas penderitaan korban. Sadar nggak? Ya kalau sadar sih. Kalau gue gitu, kalau misalnya gue jadi leader Ponzi, ya gue bakal gitu, bakal kasih semua sama khususnya downline yang pernah direkrut gitu. Kasihan ya. Orang tuh tingkat ekonominya beda-beda. Ada yang punya duit 5 jutanya dimasukin BBH. Ada yang punya duit 3 jutanya doang dimasukin BBH. Ngarep jadi berlipat-lipat, akhirnya kena scam. Ada yang bela-belain gadaikan harta bendanya, gadaikan motor, mobil, sawah, kebun demi gabung BBH karena direkrut, diajak sama leader Ponzi, bebek culas, bakteri Ponzi. Gue cuma nanya itu aja, hati nurani kalian tuh kemana sih? Oke lah kalau kalian main Ponzi, bilang sama orang awam ini tuh Ponzi itu penipuan.
ujung-ujungnya scam alias penipuan. Nah, selebihnya terserah orang awam mau ikut mau enggak. Dan feeling gua kalau kalian jujur, orang awam nggak mungkin gabung. Nggak mungkin gabung. Karena orang awam itu masih fresh. Otaknya masih fresh. Kalau udah berbau penipuan, mereka pasti mundur langsung. Berbau scam, mereka pasti mundur. Tapi kebanyakan pemain Ponzi, leader Ponzi, itu ngibul. Karena ngikutin arahan apa? Arahan si bandar Ponzi. Mereka itu udah jadi budak-budak Ponzi, teman-teman. Hati-hati aja. Oke, untuk korban BBH, kalian bisa ikutin video gue yang kemarin, yang ada kantor BBH di Kampar Riau, itu digeruduk membernya, kalian bisa ikutin. Geruduk aja. Korban-korbannya datengin tuh kantor-kantornya, tiap daerah kota. Ya, biar leadernya itu nggak ongkang-ongkang kaki, seenak jidatnya rekrut orang, ngajak orang ketika scam ngaku korban dan kabur. Ya, jangan sampai seperti itu. Dan jadikan pelajaran, teman-teman. Oke lah, gua dibully, bodo amat. Gua dijadiin bahan fitnah sama BBH, sama si Monida, bodo amat. Yang penting kalian sadar. Oke, itu aja lah ya. Video kali ini, gua doain semoga kalian korban BBH bisa tabah ya. Ya itu sih karena kedunguan kalian juga. Tapi intinya kalian bisa belajar dari BBH ini, khususnya yang korban. Nanti kalau ada yang nawarin lagi, kalian udah tahu kan, cuma beda nama, cuma beda tugas ya. Ini tuh masuknya ke Ponzi, penipuan, kerja paruh waktu ya, karena tugasnya download aplikasi, tugasnya yang like, subscribe, yang kayak gitu, itu masuknya kategori penipuan kerja paruh waktu. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.